Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Rosis Mandoko, konsultan endokrin metabolik dan diabetes di Rumah Sakit Bedside Hospital. Pada hari ini ingin menyampaikan kiat-kiat puasa Ramadan bagi diabetisi. Sebelum memulai acara, saya ingin mengutip salah satu ayat Al-Quran, Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan bagi kita berpuasa seperti yang diwajibkan untuk bagi umat yang terdahulu, dengan tujuan supaya kita lebih bertakwa. Itu dasar puasa kita. Untuk diketahui, di dunia ini ada lebih dari 1 miliar orang yang beragama Muslim. Di Indonesia aja lebih dari 160 juta. Dan sampai sekarang itu merupakan dilema bagi dokter dan para diabetisi. Bolehkah penderita diabetes berpuasa di bulan Ramadan? Dari tahun ke tahun pertanyaannya sama. Pertanyaannya pertama, bebas nggak berpuasa? Puasa aman atau tidak? Ada manfaat nggak puasanya? Kemudian kalau sudah berpuasa, siapa yang mengawasi? Dan bagaimana kita mengatur pengobatan, makanan, exercise selama bulan Ramadan? Sebenarnya banyak pendapat-pendapat mengenai puasa Ramadan dari para ahli, baik itu sarjana kedokteran Muslim maupun non-Muslim, yang menyatakan bahwa puasa itu sangat banyak manfaatnya ya. Secara fisik dan mental akan menjadi lebih baik. Dan orang yang berpuasa akan tampak lebih muda. Itu look younger ya. Kemudian puasa itu merupakan proses detoksifikasi. Dan lain-lain akan menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar lemak darah ya. Tentunya juga belajar pengendalian nafsu seksual kita ya. Kemudian mengendorkan ketegangan jiwa, menajamkan fungsi indrawi kita ya. Kemampuan pengendalian diri sendiri akan lebih meningkat dan memperlambat proses penuaan. Itu pendapat para ahli ya. Sarjana yang non muslim dari Amerika, saya kutip aja namanya Alvenia Fulton, bahwa puasa akan menghasilkan kelembutan pesona dan daya pikat terutama bagi perempuan ya, dan menormalkan fungsi-fungsi kewanitaan dan membentuk keindahan tubuh. Kenapa kita nggak takut-takut berpuasa ya? Dari Rusia ada direktur gizi di rumah sakit di Moskow. Dia bilang kemampuan berpuasa itu mengakibatkan orang menjadi awet muda, ya, baik itu secara fisik, mental, dan spiritual. Pendapat-pendapat lain banyak, ya, bahwa puasa Ramadan tidak akan berbahaya, bahkan memberi manfaat yang banyak untuk penderita diabetes. Dan puasa juga aman untuk beberapa penyakit kronik yang lain. Kalau kita kutip dari Bapak Kedokteran Plato, bahwa puasa mengobati sakit fisik dan mental. Dan Paracelsus mengatakan juga puasa merupakan penyembuh terhebat dalam menanggulangi penyakit. Tapi kalau kita berpuasa, bagi penderita diabetisi, ada risiko yang harus kita ketahui. Risiko pertama, hipoglikemi. Jadi gula darah kita drop, atau bahkan sebaliknya, hiperglikemi. Dan ada komplikasi lain yang sering menakutkan, ketoasidosis diabetik, dehidrasi, dan trombosis pembuluh darah. Tentunya dengan mengetahui risiko-risiko ini, kita akan lebih hati-hati dalam menghadapi puasa Ramadan. Dan kita akan lebih siap untuk menghadapi puasa Ramadan. Tentunya dengan ilmu yang kita dapat dari konsultasi, dari baca-baca ya. Untuk mereka yang berpuasa, ada penggolongan. Pertama, risiko sangat tinggi. Jadi untuk pasien risiko sangat tinggi ini tidak dianjurkan berpuasa. Itu orang-orang yang mana? Itu yang penderita diabetes yang sering mengalami hipoglikemi berat dalam 3 bulan sebelumnya, atau hipoglikemi berulang, atau
pasien diabetes yang mengalami hipoglikemi yang tidak disadari, atau kendali gula darah yang selalu buruk, ada riwayat ketoasidosis diabetik dalam 3 bulan terakhir, diabetes tipe 1, kita tidak anjurkan puasa. Kemudian diabetes yang disertai penyakit-penyakit akut, diabetes yang masih kerja, yang aktivitas fisiknya berat, ya, misalnya kuli bangunan, yang paling ekstrim saya ambil kuli bangunan, ya tidak dianjurkan puasa, atau tukang beca misalnya, diabetes kehamilan, atau keadaan hemodinamik yang tidak, keadaan hemodialisis yang kronik. Jadi penderita diabetes yang mengalami cuci darah, kita tidak anjurkan puasa, itu namanya risiko sangat tinggi. Kemudian kategori berikutnya, risiko yang tinggi. Itu risiko tinggi itu menderita diabetes dengan kadar A1C antara 7,5 sampai 9%, atau kadar gula darah sewaktu antara 150 sampai 300 mg/%, atau diabetes yang disertai insufisiensi ginjal, ada komplikasi pembuluh darah, atau diabetes yang mendapat pengobatan dengan obat-obat golongan sulfonylurea dan insulin. Penderita diabetes yang tinggal sendirian, ya, itu juga tidak dianjurkan berpuasa. Risiko cukup tinggi, karena kalau terjadi sesuatu tidak ada yang mengawasin. Atau penderita usia lanjut, atau penderita diabetes yang disertai gangguan pada mental, itu risiko tinggi. Jadi ada risiko sangat tinggi, ada risiko tinggi. Kalau risiko sangat tinggi tadi, kita tidak menganjurkan berpuasa. Risiko tinggi bisa berpuasa dengan pengawasan, tapi kembali nanti diserahkan ke pasiennya. Kemudian ada risiko sedang berikutnya, yaitu pasien diabetes yang terkendali baik dengan obat-obat golongan insulin sekretagogue, jadi obat-obat yang merangsang sekresi insulin yang kerja singkat. Dan terakhir, risiko ringan. Risiko ringan ini menderita diabetes yang punya kendali gula darah baik, terapinya hanya diet aja atau hanya metformin, golongan thiazolidinedione dan sehat. Ini dianjurkan aja berpuasa. Risiko ringan, risiko sedang, kita dokter akan mengatakan silahkan berpuasa, tapi risiko tinggi dan sangat tinggi tadi kita sebaiknya menganjurkan pasien tidak berpuasa. Beberapa topik yang terkait dengan puasa, saya akan menjelaskan satu-satu. Pertama, individualisasi, jadi tergantung pasien, ya. Apa itu? Puasa Ramadan itu merupakan keputusan individu penting, ya, dengan pertimbangan religi dan risiko kesehatan. Jadi walaupun risiko kesehatan sangat tinggi, tapi dia yakin secara religi dia akan baik-baik saja, dan dia yakin dengan pengawasan dokter puasanya akan bisa mudah, ya, dan gula terkendali, ya silakan. Namanya individualisasi. Kalau bahasa kita custom namanya. Jadi pasien kalau walaupun risiko tinggi atau sangat tinggi, tapi kalau sudah punya hubungan erat dengan dokternya, ada kontak erat, sering kontrol, ya, bisa diawasin, silahkan berpuasa. Jadi keputusan puasa itu merupakan keputusan religius. Nggak boleh bilang itu dilarang atau tidak dilarang, ya. Tapi bagi yang tetap teguh untuk berpuasa harus tahu risiko terkait dan taat mengikuti anjuran medis agar aman. Jadi tidak bisa cuma berpatokan pada religius, ya. Harus rasional. Kemudian setelah itu hal yang harus kita perhatikan bagi para diabetesi, sebelum berpuasa, lakukan konsultasi dan edukasi pra-Ramadan namanya, ya. Konsultasi ini dianjurkan untuk semua pasien akan berpuasa. Biasanya kita mulai 1 sampai 2 bulan sebelum puasa Ramadan. Jadi kalau sekarang bulan Sya'ban, hari ini tanggal 26 Sya'ban, kita mulai konsultasi dengan dokter. Dan dokter akan memberikan edukasi seperti ini caranya, seperti saya ini, mengenai tips-tips berpuasa. Edukasi tentang apa aja? Yang pertama tentang risiko tadi, ya. Risiko hipoglikemi, dan pasien dianjurkan punya alat pemantauan gula darah secara mandiri, jadi mengukur sendiri di rumah.
pasien harus disiplin dalam pengaturan makan, aktivitas fisik, pemberian obat, dan bagaimana menghadapi komplikasinya akut. Dan hal yang penting, pasien diingatkan untuk selalu minum cukup ya, jadi harus hidrasi, penting hidrasi. Kemudian hal yang lain kita ingatkan bahwa pemantauan gula darah harus lebih sering. Jadi pasien bisa sampai lebih 2 kali selama masa puasa ya. Dari sahur sampai maghrib dia cek gula darahnya, dia bikin report, nanti dia kirim ke dokter. Jadi dokter akan beri pertimbangan pasien ini masih layak untuk puasa apa enggak. Kalau kita punya alat gula darah secara mandiri, maka kita akan mudah untuk memantau tanda hipoglikemi. Kalau nggak punya alat gula darah mandiri, pasien harus tahu tanda-tanda hipoglikemi itu apa. Gula darah drop itu tandanya apa? Misalnya gemeteran, kelaparan, pucat, keringat banyak, kemudian pusing, ya, mata kabur, sakit kepala, kadang-kadang ngantuk, pasti rasa lapar, kemudian ada perubahan perilaku ya kalau sudah mulai berat hipoglikemi. Dalam penelitian komplikasi hipoglikemi selama Ramadan ya, hipoglikemi berat terjadi cukup tinggi untuk tipe 1 4,7 kali dibandingkan orang yang tidak berpuasa Ramadan. Kalau tipe 2 7,5 kali. Jadi 7,5 kali lipat risiko hipoglikemi. Selain risiko hipoglikemi, ada risiko hiperglikemi. Jadi kadang-kadang pasien diabetes ini mumpung puasa ini semua dimakan nih. Jadi maghrib makan cendol, kolak semua setahun sekali katanya ya. Sahur juga begitu. Jadi ada risiko hiperglikemi. Risiko hiperglikemi itu sampai menyebabkan pasien ini masuk ke rumah sakit. Untuk tipe 1 risikonya sampai 3 kali, tipe 2 yang sampai 5 kali lipat. Jadi makanya perlu dipantau gula darah secara mandiri di rumah ya. Kemudian mengenai perencanaan makan ya. Selama puasa itu merupakan kesempatan kita untuk membuang kebiasaan diet yang buruk ya, terutama diet yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak. Dan kita anjurkan untuk pasien yang berpuasa Ramadan, hindari makanan yang berkalori tinggi dan makanan siap saji ya. Sekarang ini kan orang sudah malas masak, jadi apa-apa dia telepon via aplikasi. Nah, rata-rata aplikasi itu makanannya makanan-makanan yang berkalori tinggi, makanan siap saji yang berkalori tinggi. Dan hal yang penting harus minum harus cukup. Dalam penelitian, ya, orang yang berpuasa Ramadan 50-60% berat badan tetap, hanya 20-25% aja yang beratnya turun atau naik. Dan segerakan berbuka. Jadi kalau sudah waktunya buka puasa, segera berbuka ya. Apa yang membedakan diet selama puasa Ramadan dengan diet selama bukan Ramadan ya? Diet selama Ramadan itu sebenarnya tidak menyebabkan malnutrisi ya. Kemudian diet selama Ramadan itu akan membantu kita mengontrol perencanaan makan dan berat badan. Dan yang harus diperhatikan juga, kita tidak harus ada pantang makanan tertentu. Jadi nggak ada makanan pantang tertentu, yang penting kita tahu jumlah ya. Dan jangan lupa bahwa sholat malam ya, tarawih itu kira-kira akan menghilangkan 200 kalori. 200 kalori ya. Kalau jalan kaki itu dalam 2 kilo itu baru 200 kalori. Ini dengan tarawih sebentar 200 kalori hilang. Dan jangan lupa sahur, jangan lewatkan sahur. Kalau lewat sahur lebih baik kita tidak usah berpuasa. Kemudian aktivitas fisik, apa kalau dibatasin? Pasien yang biasa terkontrol dengan diet dan olahraga saja,
Tidak perlu perubahan drastis, hanya penyesuaian jadwal dan intensitas olahraga. Tapi kita harus cukup cairan saat berbuka puasa atau saat olahraga, ya. Tipe olahraga apa yang kita pilih? Tentunya tipe olahraga yang tidak ada benturan fisik, ya. Bukan olahraga yang kompetisi. Cukup kita jalan kaki, sepeda, ya, jogging gitu, ya. Penelitian menunjukkan bahwa latihan ringan dan sedang sangat tidak berbahaya selama puasa Ramadan. Dan aktivitas fisik ataupun olahraga kita lakukan setelah berbuka. Selama ini beberapa pasien salah mengerti bahwa olahraga dilakukan sore, jadi mereka lakukan olahraga sebelum berbuka puasa. Itu risiko untuk hipoglikemi. Kemudian tips-tips keselamatan dalam olahraga. Lama olahraga ditentukan tergantung kebutuhan dan kemampuan sesuai kapasitas kita, ya. Tanya dokter atau ahli gizi untuk snack yang bisa dikonsumsi selama olahraga, ya. Jadi olahraga tetap. Kemudian sebelum olahraga kita cek gula darah. Sebelum olahraga, kemudian saat olahraga kita siap-siap kalau ada tanda-tanda hipoglikemi yang saya sebut tadi, kita siap cek gula darah, ya. Kemudian yang penting, penjadwalan pemberian obat. Secara umum, nggak ada obat 3 kali selama puasa. Jadi pemberian maksimal 2 kali. Biasanya kita lakukan obat yang diberikan pagi, kita pindahkan ke maghrib. Obat siang dan malam bisa dihilangkan atau dipindahkan ke saat sahur dengan penyesuaian dosis. Vitamin diberikan saat sahur. Tapi untuk mereka yang menggunakan insulin, tidak dianjurkan berpuasa kecuali diawasin dokter secara ketat, ya. Jadi kalau pasien bisa monitoring gula darah secara mandiri dan dia punya kontak hotline dengan dokter, silakan aja berpuasa untuk pasien yang menggunakan insulin, ya. Umumnya obat-obat yang digunakan untuk menderita diabetes, ada obat yang merangsang sekresi insulin, itu yang kita harus hati-hati. Atau obat yang meningkatkan sensitivitas insulin, itu biasanya lebih aman. Obat yang kerjanya meningkatkan sensitivitas kerja insulin di jaringan, itu risiko hipoglikeminya rendah, ya. Misalnya metformin, ya. Golongan metformin misalnya, kalau saya sebut merek ada misalnya Glumin, Glucopac, ya, kira-kira itu. Kalau biasa diberikan 3 kali, maka 2/3 diberikan saat buka puasa. Jadi 2 tablet buka, 1/3-nya sahur. Untuk golongan glitazon tidak perlu penyesuaian dosis. Nah, sulfonylurea yang merangsang sekresi insulin akan perlu penyesuaian secara individu, ya. Jadi penderita diabetes yang menggunakan metformin, puasa bisa dibilang aman karena risiko hipoglikeminya rendah. Hanya mungkin perlu perubahan dosis atau ada dosis yang dihilangkan. Tablet diminum setelah berbuka. Tapi kalau rasa tidak nyaman, dosis sahur bisa dihilangkan atau dikurangi, ya. Jadi saya sebut tadi bahwa kalau yang 3 kali, 1 tablet sahur untuk metformin, 2 tablet buka puasa. Kalau biasa makan metformin 2 kali, sama aja, nanti 1 maghrib, 1 sahur. Untuk golongan sulfonylurea, misalnya glibenclamid, ya, ada glipisid, ada glyquidon. Untuk pasien yang berpuasa, biasanya kita gunakan golongan, dokter akan menganjurkan golongan sulfonylurea yang kerjanya singkat. Ya, kalau kerjanya panjang, takut nanti risiko hipoglikemi karena kerjanya panjang. Pemberian yang 1 kali untuk golongan sulfonylurea biasa dimakan sebelum makan besar buka puasa, ya. Yang 2 kali sehari biasanya 1 maghrib, nanti dokter tentukan yang sahur mau dihilangin atau cuma cukup setengah tablet. Kemudian
tadi saya bilang bahwa gampang aja narik obatnya. Biasa obat pagi kita tarik ke maghrib, obat siang kita tarik ke malam atau ke sahur, bisa dihilangkan atau disesuaikan dosisnya ya. Dan yang penting kapan pasien penderita diabetes dia membatalkan puasa, harus batal pada kondisi apa? Pertama, kalau ada tanda-tanda hipoglikemi tadi ada tanda hipoglikemi kan? Kalau kita tidak punya alat gula darah, tanda hipoglikemi tadi pucat, keringat dingin, gemeter, pusing, ya. Kemudian sakit kepala atau ngantuk berlebihan atau ada gangguan mental, ya, gangguan psikis. Tanda-tanda hipoglikemi itu biasanya gula darah sudah kurang dari 70. Jadi kalau kita punya alat gula darah, kalau gula darah kurang dari 60, stop puasa. Atau kita sudah sahur, pagi-pagi kita cek gula darah kurang dari 70, kita stop, jangan lanjutkan puasa. Selain hipoglikemi, keadaan hiperglikemi yang akut, mendadak tinggi, kita stop juga. Jadi kalau tiba-tiba gula darah kita naik lebih dari 300, kita stop. Atau kita mau berpuasa, tiba-tiba kita demam, ada infeksi akut ya, itu bisa saluran napas, saluran kemih atau yang lain, kita stop puasa. Atau jika ada tanda ketoasidosis diabetik, biasanya itu gangguan kesadaran, makanya kita batalkan puasa. Sering timbul pertanyaan dari pasien mengenai obat-obatan ini sebenarnya membatalkan puasa apa enggak? Misalnya obat tetes mata, tetes telinga, batal nggak puasa? Tidak, silakan. Kemudian salep, krim, plester, batal nggak puasa? Enggak juga. Obat yang dimasukkan lewat anus atau lewat vagina, batal puasa? Tidak. Itu bukan kesepakatan saya, itu kesepakatan ahli dokter pada kongres terakhir di Maroko ya, sampai begini mereka, karena pertanyaannya banyak. Kemudian obat memang disuntikan, vaksinasi batal apa enggak? Tidak batal, silahkan aja. Obat suntikan melalui kulit, sendi, otot ya, vena, tidak membatalkan puasa, kecuali pemberian makanan secara intravena. Kalau infus makanan batal puasa. Pemberian oksigen aman, tidak batal puasa. Anestesi juga aman. Kemudian kalau obat jantung jangan selipkan di bawah lidah. Ini kontroversi pertanyaan begini, tapi para ahli sepakat bahwa obat yang diselipkan di bawah lidah dalam keadaan serangan akut ya, misalnya angina pectoris atau serangan jantung ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Obat kumur juga silakan asal tidak ditelan. Jangan kumur-kumur rasa manis ditelan ya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini mengenai kiat-kiat berpuasa. Jadi tadi puasa itu kembali individualisasi, terserah pasien. Kalau dia kalau secara religi dia yakin dia harus berpuasa, walaupun dia punya risiko sangat tinggi, maka dia harus tahu risiko berpuasa tadi. Pasien risiko sangat tinggi, risiko tinggi itu kita tidak anjurkan puasa kecuali dengan pengawasan, kata dia dokter. Pasien risiko sedang, risiko ringan silahkan berpuasa. Kemudian bagaimana cara tadi aktivitas fisik, bagaimana nutrisi ya, harus dikonsultasikan minimal 1 sampai 2 bulan sebelum puasa Ramadan. Dan obat-obatan tadi, cara pemakaian obat harus dikonsultasikan ke dokter, baik itu obat diabetes maupun obat non diabetes. Dan kita harus punya pengetahuan bahwa tidak ada yang menghalangin kita untuk berpuasa. Dokter tidak boleh bilang dilarang atau tidak dilarang. Jadi kalau pengetahuan kita cukup, silakan aja berpuasa. Saya kira itu saja pada pedoman puasa Ramadan pada hari ini. Mungkin kita bisa bertemu pada pedoman-pedoman penderita diabetes menghadapi segala macam ya, selain berpuasa atau keadaan-keadaan akut yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.